Kalau saya jalan keluar itu suka diejek. Anak Cino, anak Cino. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah, kenalkan nama saya Linda Lestari. Nama Tionghoa saya Tio Pocu. Saya dilahirkan di keluarga Tionghoa di kota Bagan Si Api-Api, di kota pecinannya Sumatera. Kemudian saya diadopsi sejak kecil oleh keluarga Melayu. Nah, alhamdulillah lewat proses ini saya menjadi muslimah. Dulu keluarga agama orang tua apa? Kalau keluarga kandung itu Buddha. Karena dulu sebelum reformasi agama yang diakui di Indonesia cuma ada 5. Jadi keluarga yang dari Tionghoa itu lebih dekatnya ke Buddha. Ya, sebetulnya dalam praktek sehari-hari itu semacam sinkretisme antara Buddha, Tao sama Konghucu. Usia berapa ibu diadopsi oleh keluarga muslim? Usia kalau dari runut di cerita-cerita dari sekitar 4 atau 5 bulanan. Oh, masih. Iya, masih bayi ya. Iya. Itu gimana kisahnya itu Bu bisa diadopsi oleh keluarga muslim? Kan dari beda keyakinan itu gimana? Ya. Entah mengapa ya Mas ya. Di kampung saya itu Bagan Si Api-Api itu banyak kasus seperti saya. Banyak keluarga Melayu yang tidak punya keturunan. Entah mengapa ini mungkin sudah skenarionya Allah ya. Dan di sisi lain keluarga Tionghoa itu anaknya banyak banget. Kalau di istilah di kampung saya seperti susun paku istilahnya. Jadi saking banyaknya. Cuma di keluarga kandung saya sebetulnya nggak terlalu banyak. Cuma 4 orang. Saya anak yang keempat. Cuma ketika saya lahir atau menjelang lahir itu usaha keluarga itu mengalami penurunan, ya bangkrut lah istilahnya. Dan ada tradisi ya, ada mitos juga di kalangan Tionghoa, kalau mungkin juga di sebagian suku di Indonesia menganggap kalau seorang ibu hamil terus usaha bangkrut, ini anak membawa tidak membawa keberuntungan. Ya halusnya seperti itu ya. Pemahamannya kayak gini. Iya, ya jadi itu juga terjadi. Dan selain itu kondisi keluarga juga karena sudah bangkrut ya mengalami krisis. Papa infonya waktu itu bekerja di luar kota. Jadi mau nggak mau saya direlakan untuk diadopsi oleh keluarga Melayu yang kebetulan mencari anak untuk diadopsi. Setelah sadar bahwa ibu diadopsi itu usia berapa Bu? Kalau saya sebetulnya sejak sebelum SD sudah merasa ada ya katakanlah kebingungan anak-anak karena kalau saya jalan keluar itu suka diejek. Anak Cino, anak Cino. Anak Cino kalau di tempat saya kan pakai O, yang A itu jadi O. Anak Cino suka diajak seperti itu. Dan kalau ke tetangga kadang-kadang gak sengaja ada omongan-omongan tetangga yang mengindikasikan kalau saya itu bukan anak kandung. Ya termasuk juga kalau keluarga ada yang bertamu atau gimana, itu mengindikasikan saya bukan anak kandung. Cuma karena masih anak-anak ya, antara takut sama khawatir, jadinya nggak berani bertanya. Cuma itu dipendam saja.
sampai mungkin usia ya kelas 5 atau 6 saya menemukan surat adopsi. Dokumen. Ya, karena saya rajin bongkar-bongkar bongkar-bongkar barang tempat, akhirnya saya menemukan ya surat adopsi itu, dan saya mengingat nama orang tua kandung, alamatnya di mana, terus saksi yang terlibat di proses itu siapa, itu saya ingat. Ya, jadi itu saya masih tidak berani bertanya, cuma saya simpan saja. Dan akhirnya kebingungan saya waktu dulu kan masih bingung Mas, ketika raport itu statusnya anak kandung. Tapi mengapa saya suka diejek anak Cino, suka ada indikasi bukan anak kandung, anak angkat gitu. Bingung sebetulnya apa yang dimaksud anak kandung, apa yang dimaksud anak angkat, karena masih kecil. Cuma itu tadi, tidak berani bertanya, saya simpan sampai akhirnya saya paham. Selama ibu sadar, maksudnya selama belum sadar sampai sudah sadar bahwa ibu anak adopsi itu, perlakuan ibu orang tua angkat itu seperti apa? Maksudnya pendidikan dalam hal agama. Iya, kalau mama itu sayang sama saya. Cuma ya gimana ya Mas ya. Kebetulan saya diadopsi oleh keluarga yang bisa dikatakan ya broken lah ya, dalam tanda petik. Bapak itu ini sebetulnya nggak enak untuk saya ungkap ya. Tapi ya ini sudah menjadi masa lalu. Ya, sebagai pelajaran juga untuk kita. Saya itu merasakan hidup di keluarga itu tidak nyaman. Merasa kalau dari mama itu semua oke. Semua biaya hidup, biaya sekolah, pendidikan, semua itu dari mama, karena mama yang bekerja. Tapi tidak dengan bapak. Dan saya merasa yang ingin punya anak itu mama. Sementara bapak itu karena terpaksa karena kondisi saja. Jadi yang semuanya saya bergantung sama mama, dan bapak itu ada atau tidak itu tidak masalah untuk saya. Dan hari-hari saya merasa tertekan setelah tahu bisa membedakan dengan keluarga yang lain, melihat saya sendiri seperti apa, itu saya sebetulnya merasa antara tertekan, antara minder juga, dan membuat saya menjadi introvert ya, karena perilakunya tidak umum ya, nyentrik, tapi ya bagaimana ya karena ya tidak bekerja, jadi semuanya itu yang menghidupi mama. Terus juga ya suka minum, itu membuat saya menjadi trauma ya kalau teringat. Ya, jadi saya dibesarkan kalau pemahaman agama biasa-biasa aja. Ya, saya menemukan katakan semacam kesadaran itu setelah saya diajak ngaji ke surau. Tempat saya namanya musola itu surau. Belajar ngaji tajwid. Teman-teman saya yang lain itu sudah usia dewasa. Udah SMA, ada yang sudah bekerja, itu teman-teman ngaji. Saya yang paling kecil. Tapi kebetulan Ustadz itu punya atensi sama saya. Jadi kalau ada ikut lomba, saya diikutkan. Sementara yang teman-teman tim itu kan yang sudah dewasa. Ya, itu setelah itu ya saya merasa ada mendapatkan pencerahan lah ya. Sampai ketika SMA itu ada pesantren kilat. Nah, di situ saya mulai ya lebih terbuka lagi. Termasuk ketika disampaikan untuk memakai hijab, jilbab ya, waktu itu kan masih sangat jarang.
anak-anak SMA yang pakai jilbab, kakak angkatan saya itu di awal-awal itu sempat diusir dari sekolah karena tidak menaati peraturan, karena masih langka. Saya masih ingat kakak angkatan itu sampai diskor berapa hari nggak boleh masuk sekolah karena pakai jilbab. Ya, gitu Mas. Setelah mengadopsi ibu, keluarga punya anak lagi atau gimana? Kebetulan nggak punya, dan dari peristiwa selanjutnya itu yang tidak bisa punya keturunan itu mama. Ya, karena nanti setelah bapak meninggal, dia menikah lagi dan punya beberapa orang putra. Ya. Berarti dibersamai oleh mama itu sampai kapan, Bu? Sampai mama meninggal waktu saya kelas 3 SMA. Setelah ibu meninggal kan ibu sebatang kara nih. Akhirnya kemana itu? Ya, saya masih di rumah sama bapak, tapi ada salah satu guru yang tahu kondisi saya seperti ini, dan saya sama bapak kan sebetulnya bukan mahram. Jadi Bu Guru punya inisiatif untuk menemani saya. Jadi tinggal sama Bu Guru? Ya, Ibu Gurunya yang ke tempat saya untuk menemani. Sampai saya selesai sekolah. Terus sebelum itu mama kan sudah sering sakit ya, sering berobat ke Medan beberapa kali, dan selama proses itu mungkin mama sudah merasa, jadi menitipkan saya kepada kepala kantor yang di Dumai, yang di atas dari bagian CPAP, supaya saya bisa dibantu untuk kerja atau melanjutkan di akademi pos. Kebetulan mama kerja di kantor pos. Nah, setelah saya lulus SMA, informasinya dulu kan boleh bekerja menggantikan, meneruskan mama. Ya. Tapi ternyata ada informasi lain, sebaiknya saya ini dulu, sekolah dulu di akademi dulu, daripada langsung bekerja nanti jenjang karirnya kurang bagus. Akhirnya saya mengikuti saran itu. Saya ikut tinggal di rumah dinas pos di Dumai sampai ujian akademinya buka. Tapi takdirnya ternyata saya kurang beruntung, tidak bisa melanjutkan karir mama di pos. Akhirnya saya ikut ke Jakarta. Yang bapak yang dari pos itu pindah ke Jakarta. Saya ikut ke Jakarta dan dari sana ikut bimbel. Akhirnya saya mendaftar di UGM dan diterima di UGM, FIB. Kalau sekarang namanya FIB, dulu sastra. Ya. Berarti langsung kuliah di Jogja. Ya, kuliah di Jogja. Setelah 1 tahun itu nganggur ya. Itu runutan tahunnya tahun berapa? Tadi nggak disebutin tahunnya. Tahun 93 saya lulus SMA. Kemudian ikut seleksi dari pos itu sekitar ya mungkin 93 akhir ya, atau 94 awal, saya lupa. Terus 94 saya diterima di sastra Arab UGM. Posisi udah pakai jilbab ya? Sudah. Dari SMP? SMA kelas 3. Setelah saya ikut pesantren kilat. Itu ya? Ya. Cuma setelah pakai jilbab itu Mas, tantangannya itu ya dari bapak juga, yang ya mengatakan ke WC kan tempatnya najis. Terus pakai jilbab, terus jilbabnya dipakai lagi untuk sholat, itu apa enggak najis? Muslim ya? Muslim, tapi ya memang ya begitu. Apa yang membekas dari almarhum ibu ya, di kala ibu itu, apa yang paling membekas? Ya karena saya di keluarga Melayu, di keluarga adopsi kan jadi anak tunggal. Ya saya dimanja, ya dimanja, tapi saya juga sadar kalau saya juga harus bisa mandiri dalam
kecukupan materi saya dipenuhi untuk biaya pendidikan, yang lain-lain. Pokoknya saya yang namanya anak tunggal ya dipenuhi semua. Tapi saya juga berusaha untuk ya tahu banyak hal juga, nggak lantas menjadi ya manja seperti nggak bisa apa-apa juga enggak. Tahunya Ibu marganya Chang itu dari mana? Dari dokumen yang saya temukan. Oh. Iya. Itu dokumennya itu namanya Tio. Iya, jadi kalau di Mandarin kan menjadi Chang. Pernah kepikiran cari orang tua kandung atau keluarga? Pernah. Jadi ketika saya SMP ya, saya melihat alamatnya kan tahu. Terus saya mencoba menelusuri jalan-jalan di kota saya itu, saya telusuri, tapi saya nggak tahu juga, nggak menemukan. Karena saya bertanya juga nggak berani, karena ini dianggap masalah yang tabu, yang pamali di tempat saya. Kalau seseorang anak itu sudah diadopsi, ya sudah, itu sudah 100% jadi dianggap keluarga yang adopsi. Ada beberapa orang anak adopsi itu yang dikenalkan ke keluarga kandungnya ada, tapi itu sangat jarang. Umumnya itu putus, semuanya putus. Kebetulan 2 orang tante saya itu juga anak adopsi juga dari keluarga yang berbeda. Yang satu, mama saya itu yang anak kandung, yang mama yang Melayu yang adopsi saya itu anak kandung. Adiknya yang kedua itu anak adopsi, sama seperti saya dari keluarga Tionghoa. Terus adiknya yang kecil lagi, yang bungsu itu juga anak adopsi. Tante saya yang tengah itu tidak tahu sama sekali siapa orang tuanya. Kebetulan tante yang bungsu, yang kecil itu sempat kenal sama orang tuanya, sempat ketemu sama mamanya. Terus saya ingat tante saya bilang dia dikasih permen sama mamanya. Terus ada yang kecil itu apa mas namanya, kutil ya? Ya. Terus mamanya bilang supaya kutilnya dipotong. Itu cerita tante saya. Dan setelah dewasa pun tante itu masih ada komunikasi sama saudaranya. Kebetulan saudaranya itu punya toko kain, toko kelontong. Kalau di tempat saya itu kan sudah lumayan bagus yang seperti itu. Jadi kalau belanja di toko kain tempat kokonya itu mesti dikasih harga yang murah, dikasih hadiah. Ya kalau belanja kelontongan juga seperti itu. Sempat beberapa kali saya diajak sama tante untuk belanja di sana. Oh sebentar, punya saya. Gak apa-apa. Iya. Di sana. Balik lagi. Terus seberapa besar usaha ibu itu mencari alamat keluarga atau mencari keluarga yang kandung gitu ya? Kan tadi di SMP, apakah jenjang dari SMP sampai masuk UGM itu masih tetap mencari gitu, usahanya sampai seberapa besar gitu? Iya, sampai SMP itu ya cuma sebatas itu saja. Mencoba menelusuri jalan-jalan, tapi saya nggak ketemu dan saya nggak berani karena itu tadi dianggap pamali ya. Kalau kita bertanya kayak dianggap nggak berbakti, dianggap kenapa mencari-cari lagi, ya jadi seperti itu sampai mama meninggal. Ya setelah mama meninggal itu guru agama yang di sekolahan itu namanya Pak Miswardi almarhum, beliau juga ustadz yang cukup dikenal di bagian CPAPI waktu itu, dan beliau menemukan beberapa kasus yang sama seperti saya, anak adopsi ketika sudah dewasa itu hampir menikah dengan saudaranya sendiri. Nah mungkin dari cerita ini beliau merasa harus menyampaikan, mengingatkan saya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai setelah dewasa ternyata ketemunya ya sama saudara sendiri.
Nah setelah itu, tapi waktu itu saya bilang saya nggak berani karena yang pertama anggapan dari masyarakat, dari keluarga itu ya sudah seperti itu, kalau kita mencari tahu itu dianggap tidak sopan, tidak berbakti, tidak balas budi. Dan terbukti ketika saya mencari itu ya begitulah yang ya dilekatkan di saya stempel itu. Nah setelah mama meninggal, setelah Pak Guru menyampaikan ke saya seperti itu, di waktu istirahat saya menghadap ke Pak Guru. Saya sampaikan saya tidak berani. Terus Pak Guru bilang, saya nggak usah mencari tahu sendiri, tapi cari bantuan siapa yang bisa menghubungkan. Mungkin Pak Guru juga cerita di kantor, ada masalahnya seperti ini. Terus ada salah satu guru yang ini membantu saya. Nah itu guru yang menemani saya di rumah. Terus dalam perjalanan saya akhirnya, sebelum ini ketemu sama orang tua kandung, saya pindah ke Dumai, yang tempat kepala pos yang di Dumai. Tapi prosesnya ternyata tetap berjalan. Cuma waktu itu saya tidak memberikan data apapun ke yang membantu ya. Akhirnya ini bersambung, yang membantu juga estafet, ya multi level, kayak multi level estafet juga. Akhirnya sampai ke salah satu guru saya SMP yang dulu, yang lama. Saya juga merasa dekat dengan Pak Guru dan keluarganya, karena dulu ya sering main dengan anaknya juga, putrinya. Terus ditelepon, saya waktu itu sudah di rumah dinasnya pos, ditelepon. Akhirnya saya menyampaikan kalau datanya seperti ini. Saya tahu namanya, saya sebutkan nama, marganya apa, saya sebutkan marga. Nah kalau begini katanya ini mudah dicari, karena sudah tahu marganya. Dan orang Tionghoa itu di Bagan itu sangat rapi administrasinya. Setiap anak yang lahir itu tercatat ya di keluarga, di kepala suku ya, di kepala marga. Ditelusuri akhirnya ibunya teman saya, itu juga istrinya Pak Guru yang di SMP, akhirnya mendatangi kepala suku, kepala marga, menanyakan data ini ada enggak. Nah dari situ akhirnya bisa ketemu sama keluarga kandung. Ketemu waktu itu kan saya sudah pindah kota. Sementara mama itu, kalau saya dibesarkan di Bagan CPAPI, mama dulu sempat di Bagan CPAPI, tapi akhirnya pindah kota namanya Sinaboy, kota antara Bagan CPAPI sama Dumai. Nah akhirnya ketemu di Dumai, karena saya sudah pindah ke Dumai. Dipertemukan di situ, ada mama juga bawa temannya yang kebetulan juga istrinya Pak Guru, yang bisa berbahasa Tionghoa. Ya. Tapi sebetulnya itu bukan pertemuan yang pertama antara saya sama mama. Ternyata dari cerita sebelumnya itu sudah ada beberapa kali ketemu, cuma saya nggak tahu kalau itu mama saya. Pernah ketemu di jalan, di tempat saya itu ada penjual penjajah apa ya mas, telur ayam, dia beli dari penduduk kemudian dijual, ya pengepul lah ya, mengumpulkan dari rumah ke rumah. Telur ayam, terus botol-botol bekas kayak gitu, namanya Ahong. Nah, Ahong ini ternyata kenal sama mama pas ketemu saya di jalan. Ahong bilang kalau itu, Ahongnya bilang ke saya kalau itu mama saya. Cuma saya
tidak menyadari, mungkin masih kecil ya, jadi tidak paham atau ya banyak ya nggak ngeh lah. Tapi yang saya ingat persis ketika saya nganterin mama yang Melayu itu berobat ke Medan waktu prosesnya terapi ya. Waktu itu mama sudah mulai sakit. Dalam perjalanan itu mampir ke Sinaboy. Jadi pelabuhannya itu mampir mas biasanya untuk beli makan. Nah, ternyata setelah naik itu kan dari kapal untuk beli makan itu kan pakai tangga. Naik ke atas, saya sama bapak yang Melayu ternyata masuknya ke warung mama untuk beli jajanan. Iya. Saya ingat peristiwa itu. Ya, masih kecil tapi saya ingat peristiwanya. Cuma saya nggak tahu, nggak ngeh kalau itu mama. Memang kelihatan ada keterkejutan ya. Tapi ya setelah itu, setelah ketemu terkejut, mungkin bapak yang Melayu juga menyadari. Akhirnya dia segera membawa pergi. Tapi itu peristiwa yang saya ingat dan berkesan gitu. Cuma saya nggak tahu itu apa. Ya ternyata setelah ketemu mama, dari ceritanya mama itu, oh saya jadi menggatuk-gatuk kayak gitu ya. Jadi oh ternyata dulu yang ketemu itu ini. Iya. Berarti dengan keluarga kandung sudah tahu dong ya, maksudnya sudah posisinya sudah tahu dan sebagainya, sudah tahap udah nggak nyari lagi. Sampai sekarang alhamdulillah semua yang inti sudah tahu. Sama mama, papa, sama koko juga sudah tahu. Terjalin komunikasi sampai sekarang? Kalau mama sama papa sudah meninggal, yang sama koko masih. Yang satu di Jakarta, yang satu tinggalnya di Jogja kebetulan. Ya dia juga berpindah-pindah dari kota ke kota, terakhir menetap di sini. Ya. Lalu selama ini kan ibu nggak, maksudnya dengan ibu kandung juga sudah diadopsi oleh Melayu. Itu mengenai pendidikan sampai ibu berkeyakinan pakai jilbab dan sebagainya selain di pesantren kilat itu, di mana lagi menekankan itu ibu? Ya cuma di sekolah. Di sekolah. Ya karena dulu kan tahun 90-an awal itu kan masih apa ya mas, tempat saya itu masih kampung. Terus juga informasi kan masih terbatas. Jadi yang ada itu ya cuma sekolah. Ya. Kalau di tempat di kuliah? Setelah kuliah otomatis kan saya mencari teman-teman yang kira-kira satu komunitas, satu frekuensi. Ya dari situ juga setelah kuliah di tahun pertama itu saya ikut daftar juga di Ma'had. Dulu ada Mardiyah namanya. Di Masjid Mardiyah. Dulu ada Ma'hadnya, ada di Rosah Islamiyah sama bahasa Arab. Nah saya ngambilnya yang di Rosah Islamiyah selama 1 tahun. Ya belajarnya banyaknya, belajar agama di situ. Selain di kampus itu juga ada pendampingan agama Islam. Ya dari situ terus ya mencari teman-teman yang kira-kira satu frekuensi. Sebelum saya lanjutkan selanjutnya, kan banyak juga mungkin ya seperti ibu yang diadopsikan, terus mungkin di sekolah dibully dan sebagainya. Barangkali untuk memuatkan mereka itu seperti apa? Alhamdulillah untuk sekarang ini dari cerita beberapa teman yang diadopsi yang sempat komunikasi sama saya mengabarkan, Lin, aku juga udah ketemu loh sama mamaku. Ada beberapa yang seperti itu. Saya nggak tahu ya mas, mungkin kasus saya, karena saya kan begitu ketemu kan sudah di luar bagan. Saya nggak ini lagi sama tetangga lingkungan kan sudah nggak komunikasi. Zaman dulu kan cuma telepon yang itu juga terbatas orang yang punya. Tapi yang jelas cerita lagi balik lagi mas, ketika informasi saya mencari keluarga saya itu akhirnya kan menyebar ke keluarga.
itu tante saya itu ya marah, sedih. Yang dari Melayu kan? Iya, yang mereka juga anak adopsi juga. Marah, sedih, tante bilang yang tengah ya, mengapa harus mencari keluarga kandung lagi? Kita kan sudah diadopsi, sudah dianggap anak. Ya samalah ya, pemikirannya sama seperti yang lain ya, seperti nggak berbakti. Yang tante saya yang terakhir, ya sedih juga, tapi mungkin bisa lebih memaklumi karena kondisi saya yang saat itu seperti layang-layang yang putus tali. Karena mama yang sudah meninggal, terus bapak yang katakanlah lepas tangan sama saya mau ngapain ya, yang penting dia sudah sepertinya menyerahkan saya ke seseorang, dianggap tanggung jawabnya sudah lepas. Ya, jadi mungkin karena dasar itu tante saya yang bungsu itu memahami mengapa saya ya mencari keluarga kandung. Tapi yang jelas kalau saya sendiri merasa saya itu seperti puzzle ya Mas, bermain puzzle, ada satu keping puzzle yang belum ditemukan. Itu rasanya kan nggak puas, nggak jadi penasaran seperti apa sih. Waktu di sekolah kita juga belajar genetik, ya masalah golongan darah. Kenapa golongan darah saya nggak sama orang tua? Ini yang benar ini pelajarannya atau gimana? Tapi yang jelas kan dari segi fisik saja saya berbeda sama orang tua. Dan ya setelah menemukan surat itu kan sudah paham lah. Nah tapi ya itu tadi, sampai keluarga yang jauh-jauh pun tahu kalau saya mencari keluarga kandung, dan itu ya sempat ya hujatan itu ya tetap ada ya dianggap ya itulah durhaka segala macam. Dan sampai suatu saat saya disidang yang saya diserahkan pada seseorang itu, saya merasa saya disidang ya dengan vonis yang samalah. Ketika itu malam saya merasa separuh nyawa saya hilang, terbang rasanya. Saya nggak punya, otomatis kan nggak punya tempat bergantung. Iya, sendirian. Ya, anak lulusan SMA yang zaman itu masih dari kampung ya, nggak punya pandangan apapun, nggak berani. Berbeda mungkin dengan anak-anak sekarang yang sudah punya wawasan yang cukup luas. Ya, akhirnya saya menerima semua menelan semua vonis itu, ditelan saja, meskipun rasanya saya ketika itu divonis apa? Ya tidak berbakti. Untuk apa kembali ke keluarga Tionghoa, mereka kan kafir. Iya, kamu tidak berbakti, tidak membalas budi selama ini. Berapa yang kamu berapa biaya yang dikeluarkan keluarga Melayu untuk kamu, berapa perhatiannya, umur berapa kamu diadopsi, kamu masih ingat enggak? Itu kan artinya kamu sudah ya betul-betul dianggap sebagai anak. Mengapa kamu masih mencari keluarga kandung? Ya saya pikir, apakah saya salah mencari keluarga kandung saya? Saya mencari keluarga kandung bukan untuk kembali kepada mereka. Saya mencari identitas saya yang hilang. Ya saya akhirnya tetap seperti menelan begitu saja, sampai ketika saya diantar dari Jakarta ke Jogja, itu juga pernyataan dan pertanyaan itu masih keluar. Saya rasanya sangat sedih sekali. Ya saya memang anak adopsi, tapi sepertinya saya mencari keluarga kandung itu seperti sebuah dosa yang besar yang tidak termaafkan. Ya begitulah pandangan orang-orang ya yang di sekeliling saya ketika saya mencari keluarga kandung saya.
Ya saya hanya yang pertama ingin tahu. Yang kedua kan Ustadz yang bilang saya tidak boleh menasabkan nama saya ke orang tua angkat. Kan juga Ustadz yang menganjurkan supaya saya bertemu dengan keluarga kandung saya. Lalu lantas mengapa saya harus merasa melakukan dosa yang tidak termaafkan? Ya kalau dulu sempat sih ada yang mengatakan kalau saya itu anak angkat, tapi keluarga yang Melayu kan marah, ya marah-marah. Di satu sisi mereka nggak terima kalau saya disebut anak angkat, tapi di sisi lain keluarga yang masih kerabat ya itu diam-diam juga menggosipkan gitu loh. Kalau saya menggosipkan, nggak semacam nggak ikhlas juga saya jadi anak angkat yang otomatis kan nanti ya begitulah. Berarti sempat balik ke keluarga ibu kandung sempat? Enggak kembali, cuma ketemu. Bagaimana tanggapan mereka? Kalau sama mama itu karena bahasanya kurang komunikatif ya, mama itu pakai bahasa Indonesia tapi sulit dipahami. Istilahnya orang Cina totok, Mas. Iya, pakai bahasa Indonesia tapi saya kurang paham. Akhirnya yang menerjemahkan itu ya istrinya Bu Kasmi kalau nggak salah namanya. Ya rasanya seperti apa ya Mas ya, antara seperti orang asing yang baru ketemu tapi juga menyadari kalau itu mama kandung saya, tapi saya mau memeluknya juga malu sama ya bercampur aduk lah perasaannya ketika itu. Kalau saya mencurahkan rasa sayang saya atau rasa gimana saya takut dengan vonis-vonis itu tadi. Jadi akhirnya saya ya tetap menjaga diri, menjaga seperti membentengi lah. Jangan sampai juga ini menjadi bumerang untuk saya. Ya, yang jelas setelah kalau saya runut-runut, akhirnya cerita saya mencari keluarga kandung ini kan menyebar, dan di satu sisi mungkin ini menjadi aib ya, aib kok mencari keluarga kandung, itu yang disebut aib itu. Tapi mungkin di sisi lain menjadi semacam entah motivasi atau pencetus juga untuk teman-teman yang senasib dengan saya untuk mencari juga keluarga kandungnya. Yang setelah saya tahu itu gitu Mas, beberapa teman akhirnya mengabarkan kalau mereka juga sudah ketemu sama keluarga kandungnya. Dan antiknya itu ketika SD itu muridnya satu angkatan cuma satu kelas, 30 siswa, 5 kalau nggak salah 5 atau 6 siswa itu kasusnya seperti saya Mas. Iya itu kan cukup banyak, kira-kira 1/6-nya, cukup banyak sebetulnya. Cuma semuanya ini menjadi rahasia umum. Kalau itu ya untuk dibicarakan itu menjadi aib. Iya. Sekarang kan sudah nih soal adopsi. Saya pengen nanya tentang pergerakan ibu. Sekarang aktif di Yaumu ya Bu? Iya. Yaumu apa singkatannya Bu? Yayasan Ukhuwah Mu'alaf. Itu bisa aktif di Yaumu ini awal mulanya seperti apa? Apakah ibu aktif dulu di lembaga lain atau langsung di sini, atau ada kegundahan sama berinteraksi dengan para mu'alaf gitu? Boleh Bu silakan. Ya. Kalau yang pertama itu saya kenal dengan lembaga kemu'alafan itu PT. PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Yeah. Kenal dengan PT itu karena dari kos-kosan. Ya, kos-kosan saya yang pertama itu di Karanguni.
kakak. Kebetulan mbak-mbak kos itu aktivis masjid. Ada pengajian di masjid yang kebetulan pembicaranya itu Tionghoa Muslim. Nah, penggagasnya kebetulan suami saya. Wah, Pak Bambang. Ya, cuma ketika itu belum kenal ya. Jodoh. Oh, belum kenal. Dia memang suka dengan yang asing-asing. Terus karena saya tertarik dengan cerita Pak Haryono namanya, yang Tionghoa Muslim, beliau sejak mu'alafnya itu sejak SMP. Terus beliau menyebutkan, memberi nama, memberi nomor telepon rumah dan juga alamat. Karena saya tertarik, akhirnya saya menelpon, boleh nggak saya silaturahim ke rumah? Boleh, silakan. Nah, setelah itu saya ke rumah beliau, kenal juga dengan keluarganya beberapa kali, akhirnya menjadi ya lebih dekat lah. Nah, setelah itu ada kalau nggak salah sawalan antar bangsa tahun 95 atau 95. Ya, kebetulan penggagasnya juga suami ketika itu ya. Ceritanya mengundang Pak Haryono. Kebetulan Pak Haryono tidak bisa hadir, direkomendasikan ke saya. Akhirnya saya dengan teman hadir di acara itu. Terus setelah itu saya, karena Pak Haryono di PT, anggota PT, terus saya diajak ke pengajian PT. Nah, dari situ saya bergabung dengan PT di Jogja. Setelah dari PT ini, akhirnya saya kenal dengan beberapa lembaga kemu'alafan yang lain karena ada acara bersama seperti Muhtadin. Waktu tahun 96 ada acara, saya lupa nama acaranya apa, yang jelas semacam training. Training selama beberapa hari di sekarang itu jadi Mu'alaf Center ya, Mu'alaf Center yang punyanya Dewan Dakwah. Nah, dari situ saya kenal dengan lembaga-lembaga kemu'alafan yang lain seperti Muhtadin. Akhirnya secara berkala saya juga ikut ke pengajian Muhtadin. Nah, kenal dengan teman-teman Muhtadin dari situ. Setelah saya menikah tahun 2000, sebelumnya saya punya usaha, ya dulu namanya Warmal, semacam direct selling yang LML tapi terbatas, ya. Kita mendistribusikan kosmetiknya, salah satunya itu ada Wardah, yang lain ada frozen food dari Kemcik, terus ada peralatan sekolah, ya macam-macam. Saya kebetulan waktu itu jadi stokisnya untuk Jogja sama Jawa Tengah. Nah, singkat cerita akhirnya usaha ini bangkrut tahun 2005, itu sudah mulai turun karena dari pusatnya kita order barang nggak ada, order barang selalu kosong. Akhirnya kita juga ke Cipratan, ya usaha mandek. Ketika itu putra kedua yang lahir, ya ekonomi kami ya sangat memprihatinkan waktu itu. Sampai akhirnya kita itu nggak bisa kontrak rumah. Suami mencari rumah kosong yang tidak dihuni, yang penting ada listriknya, ada airnya. Akhirnya ketemu rumahnya itu bocor-bocor. Anak saya masih kecil-kecil itu bilang itu rumah hantu. Tapi ada pohon durennya di belakang, itu jadi penghibur. Nah, sampai kondisinya seperti itu mengenaskan. Ada teman yang dari PT ini yang kebetulan juga kenal sama salah seorang pengurus di Yaumu.
Nah, teman yang DPT menceritakan ada ini keluarga seperti ini kondisinya. Akhirnya dari Yaumu ini merespon, saya diajak ikut pengajian, terus saya dicarikan semacam ngelesi ibu-ibu ngaji di masjid. Terus ya tidak seberapa, tapi ya itu sudah merupakan respon yang ketika itu ya sangat membesarkan hati. Ya, saya merasa seperti dirangkul di Yaumu. Nah, mulai dari situ saya aktif di pengajian. Kemudian ya dalam berjalan waktu mungkin dilihat ini saya juga bisa membantu. Akhirnya saya di beberapa kegiatan ikut aktif sampai akhirnya ya sampai sekarang menjadi ya penggembira di di kegiatannya Yaumu. Iya. Yaumu ini selain pembinaan, selain kajian ada pembinaannya berarti ya? Ada, ya kita menangani kasus mualaf di mana gitu, ada yang unik atau apa? yang jelas sebelum syahadat itu ada pendampingan supaya nanti ketika mereka syahadat itu sudah mantap. Setelah itu ada pendampingan baik itu pribadi maupun klasikal. Terus kajiannya setiap minggu ada. Terus kita juga ke mitra-mitra binaan yang ada di pelosok ya Mas, yang daerah-daerah yang kira-kira krisis dan kritis. Kalau pendampingan ada sebelum saya bergabung itu sempat salah seorang mu'alaf yang bergabung yang disyahadatkan di Yaumu itu dikejar-kejar sama keluarga. Ya, yang kebetulan Tionghoa juga. Perempuan. Dikejar-kejar karena ya sampai dianggap Yaumu itu menyembunyikan. Terus akhirnya dibantu, dicarikan kos, sampai akhirnya melarikan hijrah ya ke Semarang. Ada yang seperti itu. Ya ada beberapa kasus yang seperti itu ada. Tapi yang lain alhamdulillah enggak. Meskipun ada tekanan, tapi juga enggak terlalu, ya tidak terlalu berat. Ya, ada beberapa itu yang terakhir syahadat masih pemuda, orang tuanya ya otomatis tidak rela ya, nggak ikhlas. Akhirnya dia hijrah ke Bandung dan bekerja ke Bandung. Tapi ya kita menganjurkan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ya. Tapi dapat intimidasi atau apa enggak dari pihak-pihak keluarga? Yang jelas dari keluarga ya. Ya. Ya maksudnya Yaumu-nya sendiri kan banyak pendampingan apa gitu ya. Dapat intimidasi nggak dari pihak keluarga? Sejauh ini Yaumu itu mencari jalan yang lebih safe. Ya, kita garisnya tidak frontal. Bermain ya main soft lah. Bu, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman mualaf atau kaum muslimin atau yang nonton ini kan bisa jadi ada juga yang pengen menjemput hidayah juga Bu. Nah, barangkali Ibu sudah berkecimpung di dunia mualafan atau mungkin kalau ada orang Chinese juga, kadang dia mau masuk Islam tapi pengennya ditemenin sama Chinese juga kan gitu ya. Nah gitu kalau sama selain itu agak sungkan apalagi perempuan, barangkali bisa kasih tips. Siapa tahu abis ini ada yang mau konsultasi sama Ibu. Iya, kebetulan di Yaumu juga ada beberapa teman yang Tionghoa, ada Parsitoping, ya kita panggilnya Kohping. Iya, terus ada juga putrinya Bu Ita Mega Fitri almarhumah yang dulu sempat rame ya, sempat tren di masanya beliau. Terus ada Ko Hendrik, DPT kalau Ko Hendrik.
Terus ada yang satu namanya Cia, cuma ini kita lost contact, ya kelihatannya ada sedikit, ya ada ini kasus ya. Tapi yang jelas akhir-akhir ini seperti sosoknya Felix Xiao, Kohlim, Kodondi itu sangat menginspirasi ya. Apalagi mereka kan sempat viral. Viral itu ya otomatis kan banyak, saya pikir yang muda-muda itu mestinya yang wawasannya terbuka itu mesti menggelitik lah ya, tergelitik lah saya pikir ya. Mestinya mereka juga kalau sudah ada sedikit hidayah, cahaya di dalam hatinya, dalam pikirannya, mestinya akan mencari kebenaran. Ya mudah-mudahan dengan adanya medsos yang semacam termasuk ngaji cerdas yang memfasilitasi ya, sahabat-sahabat ngaji cerdas, ya siapa tahu ada yang mampir nih, yang teman-teman yang Tionghoa yang belum muslim, ya mudah-mudahan dengan lebih terbuka, ya open minded ya, kita sebagai seorang muslim pun kita pernah di suatu saat itu merasa mengkaji kembali ini agama kita ini benar apa enggak. Ya pernah di suatu kondisi kan kita mengalami hal yang seperti itu dihadapkan. Ya akhirnya kita kan bisa membedakan dalilnya seperti ini. Kalau kita Al-Quran dan hadisnya apakah ada yang bisa dipertentangkan. Kemudian karena saya dan suami itu juga berkecimpung di dunia kemu'alafan, otomatis kan kita juga sedikit banyak belajar kristologi. Nah dari sini kita semakin mantap ya untuk keimanan kita dan semakin mantap untuk kita berusaha membuka jalan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar Islam, termasuk kegiatan yang akhir-akhir ini kita fasilitasi itu dari Yayasan Cheng Ho yang Jogja. Kebetulan kita yang bersama beberapa teman itu yang membentuk. Salah satu divisinya itu International Muslim Halaqah yang awalnya ini berangkat dari grup WhatsApp. Ada suami itu punya cita-cita untuk berdakwah dalam bahasa Inggris. Dari ya pengalaman yang suka yang bau-bau asing itu. Cita-citanya ingin punya istri bule tapi nggak kesampaian. Bulenya dari Asia. Ya terus akhirnya mengumpulkan beberapa teman yang ingin berdakwah dalam bahasa Inggris karena melihat fenomena Indonesia itu penduduk muslimnya paling besar di dunia. Sebelum disusul Pakistan. Iya, sebelum disusul itu ya dengan data yang terakhir. Tapi untuk dai internasional, nama-nama Indonesia itu siapa? Yang muncul itu siapa? Lebih banyak didominasi oleh India. India dan nama-nama beberapa nama dari yang negara lain. Indonesia mana ini? Padahal kita muslimnya yang besar loh. Nah, berangkat dari situ kita sempat bikin TK sebelum pandemi dengan harapan ini nanti anak-anak ini bisa menjadi dai internasional. Ya, kita bekali dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Tapi ya mungkin ini takdir COVID ya. TK-nya baru mulai terdampak COVID sampai sekarang ya masih tiarap. Ya baru berjalan berapa bulan ya sudah ya minimal anak-anak itu sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, bahasa Arab ya untuk kata-kata tertentu sudah bisa. Ya mungkin ya takdirnya harus ya, tiarap dulu.
Kalau ada akhwat ya perempuan lalu pengen konsultasi agama gitu dan kemudian mungkin beliau juga Chinese juga gitu ya, kontaknya kemana Bu? Kalau di PT ada Bu Grace, ada saya, insya Allah bisa mendampingi, ada Bu India. Kalau di Yaumu juga bisa, nanti ada Bu Ketua Yaumu, Bu Yuyun, atau ke saya juga bisa. Kontaknya itu kemana? Ada sosial medianya kah? Ada kontak centernya? Supaya nanti siapa tuh penonton langsung kontak langsung gitu loh Bu. Iya. Ada sosial medianya atau apa gitu? Kalau yang sudah ready itu Yaumu. Oh. Yaumu itu ada channel YouTube-nya Yaumu, Yaumu TV. Yeah. Kemudian ada Instagram-nya Yayasan Ukhuwah Mu'alaf. Yayasan Mu'alaf nggak ada. Yayasan Ukhuwah Mu'alaf. Yeah. Terus untuk Facebooknya kita ada grup, ada yang official, yang officialnya itu Yayasan Ukhuwah Mu'alaf atau dalam kurung Yaumu. Ya. Untuk PT ada tapi belum aktif. PT ada Facebook sama Instagram tapi enggak. Untuk Jogja itu belum aktif. Tapi kalau untuk pusatnya ada PT Persatuan. Langsung nomornya kita aja. Kalau Muslim Halakoh itu masih pakai akun pribadi. Ya, belum, ya masih dalam progres. Jadi nanti langsung hubungi sosial media tadi ya kalau ada konsultasi. Bisa. Baik Bu, terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan banyak orang dan menjadi jariah untuk Bu Linda dan Pak Bambang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya berada di daerah Jeglongan di daerah Sleman, Yogyakarta.
tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari yang ada di wilayah Sleman Barat atau wilayah Yogyakarta Barat. Nah, dari tahun 85 sampai 90-an di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder dan seterusnya. Pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah salah satu warga sini yang Muslim, Bapak Sri Yono, mewakafkan tanah ini, sehingga dari Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan bersama teman-teman tim dakwah Arimatea kita bisa menjalankan tugas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sebagai penerima amanah wakaf, mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Masya Allah. Jadi mungkin pembangunannya berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an. Dan insya Allah saat ini sedang membutuhkan untuk atap, tembok, dan lantai semuanya sebenarnya masih banyak ya Pak ya? Masih sekitar 2 miliaran lebih lah, sekian lah kira-kira. Jadi mohon kepada para pemirsa untuk tidak tidak sayang dengan harta dan uangnya menyalurkan untuk pembangunan ini, karena manfaatnya, dominonya sangat dahsyat di masyarakat. Insya Allah bagi sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus, insya Allah. Walaupun kita sudah tiada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus pojok Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mu'alaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat ngaji cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.